end hostilities in Ukraine now, silence the guns now, open the door to dialogue and diplomacy now. Sahabat Kompas.com, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menggelar sidang darurat untuk membahas invasi Rusia ke Ukraina pada Rabu 2 Maret 2022. Dalam sidang itu, Dewan Keamanan PBB menyesalkan operasi militer yang dilancarkan Rusia terhadap Ukraina. Ini merupakan kali pertama dalam 40 tahun terakhir DKPBB mengajukan krisis internasional ke sidang khusus darurat PBB. Setelah menjalani debat selama lebih dari 2 hari, PBB akhirnya sepakat membuat satu resolusi. Mereka mendesak agar Rusia segera menarik pasukannya dari Ukraina. Ladies and gentlemen of the media, the General Assembly has spoken. As Secretary General, it is my duty to stand by this resolution and be guided by its call. The message of the General Assembly is loud and clear. End hostilities in Ukraine now, silence the guns now, open the door to dialogue and diplomacy now. The territorial integrity and sovereignty of Ukraine must be respected in line with the UN Charter. Kesepakatan atas resolusi agresi Rusia terhadap Ukraina didapat dari pemungutan suara. Sebanyak 141 negara menyetujui, 5 negara menolak, dan 35 negara memilih abstain atau tak memberikan suara. 5 negara yang menolak itu adalah Eritrea, Korea Utara, Suriah, Belarus, dan Rusia. Sedangkan 35 negara yang memilih abstain diantaranya adalah China, India, dan Afrika Selatan. The result of the vote is as follows. In favor 141, against 5, abstentions 35. Draft resolution A/ES-11/L1 is adopted. Indonesia merupakan salah satu dari 141 negara yang menyetujui resolusi PBB tersebut. Langkah Indonesia ini pun diapresiasi oleh Amerika Serikat. Namun, sikap Indonesia ini disayangkan oleh pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana. Menurutnya, ada 4 alasan yang membuat dirinya tak setuju dengan langkah perwakilan Indonesia di PBB. Pertama, Hikmahanto merasa seolah-olah Indonesia berada dalam posisi sebagai hakim dan menentukan tindakan tersebut sebagai kesalahan. Kedua, ia memandang keputusan Indonesia ini hanyalah mengekor Amerika Serikat. Padahal, sebagai negara yang menjalankan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia seharusnya menjaga jarak yang sama dalam perseteruan Ukraina dan Rusia. Alasan ketiga, Hikmahanto menyebut Indonesia seolah melupakan sejarah. Pasalnya, Indonesia juga pernah berada di posisi seperti Rusia saat ini ketika menggelar operasi militer dan mencaplok Timur Timur. Dan alasan terakhir, posisi yang diambil oleh perwakilan Indonesia di PBB dinilai tidak sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Meski begitu, anggapan yang menyebut Indonesia memihak Ukraina ini pun dibantah oleh anggota Komisi 1 DPR Iren Yusiana Roba Putri. Menurut Iren, keputusan Indonesia untuk mendukung resolusi PBB merupakan wujud dukungan terhadap prinsip hukum internasional dan piagam PBB.
Ia mengatakan pilihan tersebut bukan berarti Indonesia membela Ukraina dan mengabaikan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.